Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, dan saling persahabatan dan penuh persaudaraan. Saudara, seperti biasa kita akan menyampaikan obrolan sersan, bukan obrolan jenderal apalagi mayor. Obrolan yang serius santai. Serius isinya, santai cara menyampaikannya. Ya, karena memang saya orangnya orang yang santai-santai tapi serius. Sersan. Oke, kita hanya akan menyampaikan apa yang telah terjadi semalam ya, debat capres cawapres yang debat perdana. Ya, tentu saja masing-masing pihak akan menilai sesuai dengan pihaknya masing-masing. Tapi yang akan saya berikan kali ini hanyalah beberapa hal catatan yang saya sudah sering kali menyampaikan, bahwa yang pertama adalah watek digowo ngurek, apalagi dalam kondisi yang dalam tekanan. Nah, ini terjadi pada Prabowo ya, bahwa wataknya yang temperamental, uring-uringan dan sebagainya nampak pada debat pertama itu. Dan walaupun selama ini sudah dikamuflase dengan goyang gemoy, nah nampaknya di situ tidak muncul, tidak bisa menutupi satu yang memang original, yakni watak itu digowo ngurek. Jadi Anda bisa menilai karakternya dari tampilan yang ada. Jangan mudah kita menilai hanya dengan ungkapan-ungkapannya, tetapi juga sangat dengan karakternya, karena karakter itu sangat menentukan ketika nanti dia jadi pemimpin ya. Karakternya muncul begitu Anies mengusik yang paling dalam tentunya, padahal yang diusik Anies terkait dengan cerita Harun Ar-Rasyid itu adalah tentu saja sebetulnya kalau saya tangkap sebetulnya itu pemimpin itu harus ada. Jadi di mana orang-orang yang telah membelanya mendapatkan perlakuan atau mendapatkan suatu peristiwa, pemimpin itu harus ada, hadir di sana, terutama adalah bagaimana bisa memberikan penghiburan yang secukupnya ya. Kalau kita lihat Anies sendiri begitu masyarakat gembrong, masyarakat akuarium atau yang lainnya mengalami satu yang katakanlah musibah, Anies hadir. Nah, saya pikir itu yang terjadi pada karakter Anies. Anies hadir sebagai pemimpin, Anies hadir. Nah, itu sebetulnya yang akan diusik adalah bagaimana sebetulnya tanggung jawab dari seorang pemimpin yang hadir ketika dibutuhkan oleh masyarakatnya, apalagi yang membelanya, yang mengkampanyekannya. Nah, itu yang sebetulnya yang terjadi, dan itu tentu saja hal yang dalam akan mengusik apa yang terjadi pada Prabowo, dan Prabowo tidak bisa membendung apa yang originalitasnya ya. Watak digowo ngureknya tampil, sehingga gemo-gemonya seakan tak bermakna. Nah, itu yang sudah saya catat, bahwa watak digowo ngurek dan gemo hanyalah kamuflase. Itu sudah kita upload di channel saya. Jadi sangat tragis ya kalau memang harus bergemo-gemo liar, tetapi sebetulnya dalam batinnya bertentangan. Ada kontradiksi internis ya, ada kontradiksi internis. Ini sungguh sangat berbahaya bagi seorang seperti Prabowo yang memiliki
sejarah terkait dengan apa namanya, stroke, katanya sudah 2 kali, dan kalau terjadi 1 kali lagi itu akan bisa bisa apa namanya, fatal ya, bisa fatal. Jadi semoga tidak terulang bahwa tekanan-tekanan yang ada membuat justru Prabowo berkamuflase ya, ungkapkan aja sebagai katarsis, sebagai kanalisasi ya, kanalisasi dari bendungan-bendungan emosi, sehingga tidak menekan ke dalam yang justru akan membahayakan bagi Prabowo sendiri. Kalau Prabowo berbahaya, yang diuntungkan tentu saja adalah Gibran. Nah, ini satu hal yang ya namanya ada tantangan, ada peluang. Kalau Prabowo mengalami seperti itu, Gibran lah yang akan mengambil opportunity-nya. Ini satu hal yang perlu dipahami juga. Jadi makanya sangat didorong-dorong Prabowo itu maju ke capres. Nah, jadi seperti itu yang terjadi, karakter Prabowo muncul, dan itu akan membuat periode berikutnya, debat-debat berikutnya, walaupun tidak sedahsyat yang kita harapkan ya, saling bisa mengungkap hal yang lebih dalam. Nah, ini tentu saja paling tidak menjadi warning bagi Prabowo untuk debat berikutnya. Dan bagaimanakah dengan lawan satunya, yakni Ganjar? Anies bisa memainkan, setelah memainkan Harun Ar-Rasyid, pada periode berikutnya bisa memainkan Harun Masiku. Jadi episode 1 Harun Ar-Rasyid, episode 2 Harun Masiku. Nah, Harun Masiku ini tentu saja akan mengenai pasangan sebelah, yakni Ganjar dan Mahfud MD. Sebab siapa Harun Masiku? Tentu saja terkait dengan partai yang mengusung Ganjar dan Mahfud. Kita tunggu saja apakah itu akan terjadi setelah Harun Ar-Rasyid, nanti Harun Masiku atau yang lainnya. Kita akan tunggu pada periode berikutnya. Kalau Harun Masiku ini tentu saja kaitannya mungkin dengan korupsi atau bisa diagregat dengan yang lainnya, bisa saja apa saja bisa konjugasikan atau ditempelkan dengan tema-tema yang mungkin akan muncul pada debat-debat berikutnya. Tetapi yang paling mendasar adalah bahwa pada debat pertama telah mengungkap karakter watak digowo ngurek yang ditampilkan dari Prabowo. Dan bagaimana pasangannya Gibran, kita bisa menilai sendiri bagaimana kapasitasnya dalam debat-debat presiden nantinya. Saudara sekalian, selain terkait dengan karakter, tentu saja isi tentu saja pada masing-masing pemenangan ya, dari tim pemenangannya selalu akan bisa mengolah-olah dengan kadang-kadang dengan rasionalisasi dan pembohongan yang ada, sehingga harus hati-hati dan tetap ya untuk tim pemenangannya harus tetap bermain di akar rumput yang memang barangkali tidak terjangkau dengan debat-debat yang seperti itu, yang bukan masalahnya tidak melihat, tapi kadang-kadang isi yang sesungguhnya itu dipelintir sehingga tampilan di masyarakat jadi beda. Ya, Anies tampil cemerlang menurut kita yang mungkin dengan rasionalitas, dengan smart menangkapnya, bisa saja dibolak-balik dengan hal-hal yang lain. Ini hati-hati, jadi tetap tim pemenangan harus pandai-pandai merujak
merujak. Ya kalau itu dirujak, sekarang jangan dirujak lah. Ya harus mengolahnya ya, menjadikan uraban yang atau mengolahnya jadi gado-gado yang manis untuk ditangkap oleh masyarakat. Itu adalah tanggung jawab dari para tim pemenangan masing-masing. Sekali lagi kita akan ikuti episode selanjutnya. Apakah episode Harun akan berlangsung dari Harun Ar-Rasyid nanti menjadi Harun Masiku atau yang lainnya. Tentu saja kita akan lihat dan kita akan memperhatikan dengan seksama, tidak sekedar melihat ahli debat atau ahli berargumentasi, tentu saja prestasi, karakter, dan terutama karena kita menuju ke era meritokrasi adalah meritnya, yakni prestasi-prestasi capres atau caleg yang nanti akan mewakili kita. Hati-hati ya, saya pernah mengungkap tentang ada yang namanya hati-hati dengan koalisi partai G ya, partai G, kualifikasi partai G, dan ada komentar nanti mungkin saya akan terangkan mengapa partai G itu koalisi partai G itu bisa sangat membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia terkait dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa-nya, nilai-nilai kekeluargaan atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apa itu? Tunggu saja tanggal mainnya ketika ada tema itu yang diungkap dalam debat presiden. Jadi saya juga ikut debat walaupun saya cuma ngomong saja, tidak memberikan argumentasi atau ada yang tanya. Tapi kami menerima apa yang saudara sekalian ingin ketahui. Silakan saja bagi Anda yang akan bertanya atau berkomentar, tulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab sesuai dengan timing yang tepat, termasuk pertanyaan mengapa partai koalisi G sangat berbahaya terkait dengan hal-hal yang waktu itu saya ungkapkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi teruslah analisis semua capres dan cawapres maupun caleg dengan analisis yang lengkap, ya, tidak hanya analisis kekuatan tetapi juga analisis kelemahan, peluang, dan tantangannya, karena itu semua akan berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus mencintai Indonesia daripada figur-figur yang tampil. Indonesia harus lebih dicintai dan Indonesia lebih membutuhkan apa untuk kedepannya. Ini yang kita sebut sebagai patriotisme. Kita tetap patriotik, kita tetap bela Indonesia, karena membela Indonesia tentu saja sampai titik darah penghabisan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.